Bab 3776. Aku datang karena sesuatu yang besar terjadi. Bicara, apa yang telah terjadi? Melihat George, Harvey tahu itu bukan masalah sederhana. Apakah orang India mulai memanggil kami secara internasional karena mereka tidak senang dengan hasil pertarungan? Akan mudah jika hanya mereka. George tampak agak cemas. Ini benar-benar buruk, Tuan York. Inilah yang terjadi. Talenta terbaik yang kamu hancurkan membawa Axel kembali ke India dan mengumumkan kekalahan mereka. Setelah menyelidiki masalah tersebut, orang India mengatakan bahwa mereka tidak mau menerima hasilnya karena seluruh situasi tampak sangat mencurigakan. Orang-orang Indian sekarang berencana meminta Zo menanyaimu. Tapi karena pengaturanmu, mereka bahkan tidak tahu di mana menemukan Zo. Situasinya akan berakhir tidak terselesaikan. Sampai seseorang dari negara Ha memutuskan untuk membantu orang India. Mereka berencana untuk melibatkan aliansi seni bela diri. Tepat sebelumnya, India, Laut Selatan, Timur Jauh, dan aliansi seni bela diri negara kepulauan bersama dengan organisasi lain berkumpul. Dan mengumumkan bahwa hasil pertarungan tidak akan dihitung. Mereka sekarang meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak adil. Mereka menuntutmu untuk meminta maaf kepada keluarga kerajaan India juga. Harvey mengerutkan kening. Mereka pikir mereka bisa menyeretku kemanapun mereka mau. Benar-benar lelucon. George memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Kamu bisa mengabaikan mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka akan berperang jika kamu tidak pergi. Pergi berperang. Harvey mengungkapkan ekspresi geli. Apakah mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu? George mendesah. Mereka tidak melakukannya, tetapi mereka pasti dapat memasukkan setiap budokan yang kita miliki di luar negara Ha ke dalam daftar hitam. Mengusir orang-orang dari negara kita yang tinggal di luar negeri, dan juga merampok barang-barang berharga mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada orang-orang itu. Lebih penting lagi, orang-orang dari aliansi seni bela diri semuanya adalah pejuang yang mengesankan. Orang biasa tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Jika pemerintah menutup mata terhadap situasi ini, keadaan akan segera menjadi sangat berbulu. Selain itu, jika mereka mempengaruhi orang-orang bahkan hanya sedikit, ini akan menjadi tanggung jawabmu. Harus kuakui, metode mereka menjijikkan, tapi sangat efektif. George merasa sangat tertekan, dia tidak tahu bagaimana keluar dari situasi itu. Mereka tidak mungkin membiarkan Harvey berlutut di depan keluarga kerajaan India. Jika itu terjadi, reputasi negara Ha akan benar-benar ternoda. Di sisi lain, tidak melakukannya akan menjanjikan lebih banyak bencana yang akan terjadi. Pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Harvey dengan tenang menyesap tehnya dan menghibur George. Aliansi seni bela diri tidak akan berkumpul tanpa alasan. Mereka tidak sekuat yang mereka kira. Orang biasa juga tidak akan bisa melakukan trik keji seperti ini. Saat ini, saya perlu tahu siapa yang memberi ide agar aliansi seni bela diri datang kepada saya. Lagi pula, mereka memaksa tanganku. Mata George berkedut, dan wajahnya muram. Anda kenal dia, Sir York. Itu Clyde Osborne. Bab 3777. Clyde Osborne. Murid Harvey menyusut. Dia tidak menyangka Rhea dan Clyde akan terus melawannya, bahkan setelah dia memberi mereka pelajaran selama KTT Longman. Lebih penting lagi, Clyde menjual negaranya sendiri hanya untuk mengacaukan Harvey. Apakah itu Beatrice Starr tidak takut pada 10 keluarga teratas dan 4 keluarga tersembunyi bersatu melawannya? Lagi pula, dia tidak hanya mengejar kepentinganku saat ini, kata Harvey sambil menyipitkan matanya. George mendesah. Saya mendapat kabar bahwa sebagian besar keluarga itu tidak akan mengambil tindakan apapun terkait hal ini. Keluarga Wright dan keluarga York, antara lain, akan ditahan oleh mereka juga. Sederhananya, kita berada dalam situasi yang buruk sekarang. Tentu saja, selain Clyde membuat 4 aliansi seni bela diri yang hebat melawan kita, Rhea dan yang lainnya juga telah melakukan banyak hal terhadap kita. George terbatuk. Selain menghancurkan kita, mereka punya rencana untuk bersatu dan melawan negara Ha juga. Setelah pertarungan Euro-Amerika, tidak banyak orang yang berani membalas kami ketika pelatih kepala benar-benar menghancurkan 5 negara besar sendirian. Bahkan yang disebut polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak bisa berbicara di depan kita. Karena 4 aliansi seni bela diri yang hebat bersatu untuk melawan kita sampai dideportasi. Warga negara Ha di negara lain, mereka pasti mencoba menguji batas kita. Jika negara Ha bereaksi buruk tentang situasi ini, aliansi seni bela diri hanya akan melewati batas lebih jauh lagi.
Sayang sekali aliansi seni bela diri kita dikendalikan oleh tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Selain itu, Golden Palace dan keluarga Osborn adalah salah satu dari sedikit orang di Floodwell yang memiliki suara dalam situasi ini. Namun, mereka adalah pelaku utama. Selain 4 aliansi seni bela diri yang hebat, kita mungkin perlu mengawasi aliansi seni bela diri di sini juga. Apakah mereka tidak takut dengan pendapat orang-orang tentang melakukan hal seperti ini? Harvey bertanya dengan dingin. George terkekeh pahit. Kebangkitanmu telah mengancam begitu banyak kepentingan orang, Sir York. Tidak ada yang tahu apakah Master Longman saat ini masih hidup atau tidak. Jika dia benar-benar meninggal, menurut peraturan Longman, Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang berhak mewarisi posisi tersebut. Bahkan Harold akan berada di posisi yang buruk jika dia melawanmu. Dalam keadaan seperti ini, untuk mencegah Anda mengambil posisi dan kepentingan rakyat, mereka memutuskan untuk bersatu dengan musuh untuk menikam Anda dari belakang. Selain itu, warga negara Ha yang saat ini berada di luar negeri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang ini akan dipengaruhi oleh orang luar dan bahwa Anda hanyalah orang jahat yang merusak mata pencaharian mereka. Aku bahkan mendengar seseorang mencoba memulai acara online hanya untuk melawanmu. George menggelengkan kepala. Sangat sedikit yang mengetahui seluruh kebenaran, tetapi terlalu banyak orang yang peduli pada diri mereka sendiri minat. Harvey menatap ke kejauhan. Berantakan sekali. George ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Keluarga Torres juga tidak melakukannya dengan baik. Bab 3778. Keluarga Torres. Harvey membeku. Apa hubungannya ini dengan keluarga Torres? Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Sir York, kata George pelan. Setelah Penatua Colton pensiun, dia menjadi pemimpin nominal aliansi seni bela diri negara Ha. Inilah mengapa statusnya masih sangat tinggi di Floodwell setelah pensiun. Harvey terkejut, dia tidak mengira Colton akan memiliki gelar seperti itu. Konon, aliansi seni bela diri negara Ha hanyalah aliansi untuk tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Kelihatannya seperti sebuah organisasi di luar, tapi pada kenyataannya, tempat pelatihan seni bela diri yang suci memiliki kendali atasnya. Penatua Torres hampir tidak memiliki otoritas apapun. Kewenangan dibagi antara wakil pemimpin dari tempat pelatihan seni bela diri suci di sini. Sekarang ini terjadi. Ada banyak orang di aliansi seni bela diri dengan motif mereka sendiri. Hal ini membuat mereka bersekongkol dengan musuh kita dari luar. Semua orang sekarang menyeret Penatua Torres kembali untuk mengendalikan situasi. Di satu sisi, semua orang berharap menggunakan ketenaran dan reputasinya untuk menstabilkan situasi. Di sisi lain, mereka ingin kamu menyerah dengan menggunakan hubunganmu dengan keluarga Torres. Lagi pula, jika Anda mengakui kepada orang India bahwa Anda hanya sampai sejauh ini menggunakan trik curang, posisi sebagai Tuan Muda Longman tidak akan ada hubungannya dengan Anda lagi. Orang-orang ini memikirkan segalanya. Konon, Penatua Torres adalah orang yang jujur. Dia tahu kamu dianiaya dan ditentang. Meskipun dia berada di bawah tekanan besar, dia tidak pernah datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Karena itu, saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Wakil pemimpin, Dan Bennett, terus-menerus mengganggu Penatua Torres selama beberapa hari terakhir ini. Dan adalah sesepuh dari lingkaran luar Istana Emas, ayah Emily, dan juga ayah mertua Cohen. George dengan cepat menjelaskan situasi Colton dan identitas Dan. Bagaimanapun, Dan telah menuntut Penatua Torres untuk menangani situasi dengan cepat dan memberikan penjelasan kepada 4 aliansi seni bela diri yang hebat dan semua orang yang terlibat. Menarik, sangat menarik. Harvey bertepuk tangan. Saya tidak berpikir bahwa akan ada lebih banyak masalah setelah beberapa hari yang tenang. Semua orang mempersiapkan saya untuk mengacau sebelum menjatuhkan saya. Harvey meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Di mana gedung kantor aliansi seni bela diri? Ayo kita lihat. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di sebuah gedung perkantoran di pusat Floodwell. Ini adalah salah satu cabang aliansi seni bela diri dan juga tempat kerja Colton. Karena Colton hanyalah seorang pemimpin nominal, dia hanya akan muncul beberapa kali setiap tahun. Konon, dia telah banyak mengunjungi beberapa hari terakhir. George dengan mudah menjelajahi gedung bersama Harvey. Mereka segera tiba di ruang kantor di lantai 9. Setelah mengetuk pintu, mereka melihat Colton di dalam. Dia mengenakan setelan tunik, meskipun dia terlihat cukup tua saat itu. Aura elit yang mengesankan masih terpancar darinya. Dia sedang berbicara dengan beberapa pekerja, dan membeku saat melihat Harvey. Tuan York, ayo masuk, ini hanya tentang waktu makan siang. Ayo makan bersama lelaki tua ini, kata Colton dengan senyum tipis. Bab 3779.
Colton menyuruh sekretaris dan asistennya untuk memimpin jalan menuju underground neateri di lantai bawah. Resepsionis tersenyum setelah melihat Colton. Selamat datang, Penatua Torres. Kamu terlihat bersemangat seperti biasanya. Hal yang sama hari ini. Colton tersenyum. Itu benar, saya akan mengambil kotak surgawi. Bawakan aku hidangan dan anggur khasmu juga. Colton kemudian tersenyum pada Harvey. Tidak banyak hidangan di sini, tapi semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Anda harus mencobanya. Harvey tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar tawa kecil dari belakang. Bukankah Anda Penatua Torres? Kebetulan sekali, tapi kamu sedikit terlambat. Petik 2. Maaf, tapi kami sudah memesan kotak surgawi. Harvey secara naluriah berbalik. Dia melihat seorang pria berjubah kuning, dikelilingi oleh beberapa orang. Wajah tua yang familiar juga ada di sampingnya. Itu adalah Clyde. Harvey menatap dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengira Clyde akan berani muncul di depannya. Karena Harvey bukan daya tarik utama dan Clyde belum mengatakan hal bodoh, Harvey memutuskan untuk tetap pasif untuk saat ini. Clyde tampak jauh lebih sombong dibandingkan sebelumnya. Dia memelototi Harvey dengan dingin, seolah-olah Harvey sudah mati. Dalam benak Clyde, Harvey sudah tamat. Apa maksudmu dengan itu, wakil pemimpin Bennett? Sekretaris Colton maju selangkah dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kotak surgawi selalu disediakan oleh aliansi seni bela diri untuk digunakan pemimpin Torres. Dia punya tamu untuk dihadiri sekarang juga. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda menggunakannya di hari lain. Tapi bukankah kamu agak kasar berbicara dengan pemimpin Torres dengan cara ini? Tentu saja, sekretaris itu tahu ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Colton. Itulah mengapa ini adalah waktu terbaik bagi sekretaris untuk membicarakan hal ini. Diam. Sekretaris wanita di samping Dan memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Ini ruang publik, kamu pikir kamu ini siapa? Siapa bilang kotak surgawi hanya diperuntukkan bagi kalian? Kamu tidak bisa terlalu sombong tentang hal-hal seperti itu, bukankah begitu, pemimpin Torres? Kami memesan kotak itu sebelumnya, namun Anda menghentikan kami untuk menggunakannya. Selain itu, aku juga tidak tahu apakah kita bisa membicarakan ini. Kami masih belum selesai menangani situasi 4 aliansi seni bela diri yang hebat sekarang. Sebagai pemimpin nominal, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah sekarang daripada makan dan minum sepuasnya? Bagaimana orang akan melihat kita jika kabar tentang ini menyebar? Atau apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang kita di luar perbatasan seharusnya mati saja? Hal lain, pemimpin Torres mengatakan dia hanya pemimpin nominal, tetapi apakah dia tidak tahu status dan identitas seperti apa yang dia miliki di aliansi seni bela diri? Boneka tanpa otoritas tidak berhak pamer di sini. Beraninya dia mencoba melawan pria dengan otoritas seperti wakil pemimpin Bennett. Apakah dia punya hak? Sekretaris itu menjulurkan lidahnya yang tajam. Meskipun dia terdengar seperti sedang menghina sekretaris Colton, dia sebenarnya mengincar tenggorokan bosnya. Bab 3780. Cukup, apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk berbicara di sini? Seru Dan, maju selangkah. Di mana sopan santunmu? Apakah kamu lupa semua yang telah aku ajarkan padamu? Pemimpin Torres tidak akan berani melawan kita untuk kotak surgawi jika kita mengatakannya begitu saja. Namun, kamu tidak harus mengatakannya seperti itu. Bagaimana perasaan pemimpin Torres tentang ini? Kamu akan merenungkan ini ketika kita kembali. Setelah memarahi sekretaris, Dan menatap Colton dengan senyum kecil. Maaf, Colton, sekretarisku sedikit terlalu lugas. Tolong jangan pedulikan dia. Dia kemudian menatap dingin ke arah sekretaris. Apakah kamu masih belum meminta maaf? Sekretaris itu menyilangkan tangannya setelah mendengar kata-kata itu. Maafkan saya, pemimpin Torres. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu. Bukan salahmu kau tidak diajari dengan baik. Lagi pula, mulut kotor tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Tentu saja kamu tidak akan tahu bagaimana harus bersikap ketika kamu telah tinggal di selokan sepanjang hidupmu. Wajah Colton tanpa ekspresi, dia benar-benar tenang. Setelah duduk dalam posisi penting selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak akan takut dengan beberapa kata. Saya belum bekerja akhir-akhir ini, menyebabkan orang-orang kami dari luar menderita. Tentu, saya perlu merenungkan situasi itu. Petik 2. Tapi itu seharusnya tidak menghentikanku untuk makan, bukan? Karena aku mengambil kotak surgawi, aku tidak akan membiarkan orang lain memilikinya, bahkan jika itu adalah orang dari istana emas itu. Colton tersenyum tipis pada Dean. Saya sarankan Anda mencari kotak lain. Secara alami,
Colton tahu ini bukan hanya makanan sederhana, ini sebenarnya pertarungan untuk otoritas. Jika dia membiarkan Din melakukan apa yang diinginkannya, gelarnya sebagai pemimpin nominal akan menjadi lelucon di dalam aliansi seni bela diri. Kenapa kau masih bertingkah seperti anak kecil? Kamu sudah tua sekarang. Apakah kamu tidak mengerti bahwa ada prioritas di sini? Din balas tersenyum, tidak gentar. Misi saya hari ini adalah merawat Pangeran Osborn. Kamu harus tahu bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan India. Dengan dia di sini, mungkin dia bisa bernegosiasi dengan keluarga kerajaan dan menenangkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat juga. Tamu ini di sini mungkin saja menentukan nasib negara H. Dengan baik, apakah Anda masih akan membuat saya menemukan kotak lain? Jika kita menyinggung Pangeran Osborn hari ini dan dia memutuskan untuk tidak membantu, aliansi seni bela diri kita akan terbakar. Haruskah aku yang bertanggung jawab atas situasi ini? Atau haruskah Anda yang melakukannya? Bisakah Anda melakukan itu? Sebaliknya, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan mendorong 4 aliansi seni bela diri yang hebat, membuka kembali budokan yang kita miliki di luar negeri, dan mengkompensasi kerugian negara? Din langsung mengalihkan semua kesalahan ke Colton. Pada saat yang sama, dia memandang Harvey dengan senyum kecil. Secara alami, dia sudah tahu segalanya tentang Harvey, dia hanya diam tentang hal itu untuk saat ini. Dia dengan sabar menunggu untuk berbicara dengan Harvey juga. Harvey tersenyum tanpa kata, apapun yang terjadi, akan lebih baik jika dia tidak melakukan apa yang diinginkan musuhnya. Ini hanya makan, Din. Apakah Anda memanggang saya untuk ini? Mata Colton dingin. Bab 3781. Karena Clyde adalah pangeran dari keluarga Osborn, maka secara alami dia adalah warga negara di sini. Apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk pada negara hanya karena dia tidak bisa makan sederhana? Mungkin rumor itu benar, mungkin 4 aliansi seni bela diri bersatu melawan kita karena dia. Jika memang begitu, maka aku akan memastikan untuk menyelidiki situasinya lebih lanjut. Aku juga tidak takut memberitahumu ini, Den. Kalian orang-orang dari Istana Emas semakin dekat dengan orang India sekarang. Sebaiknya pastikan Anda tidak membiarkan saya menemukan apapun. Jika aku menemukan sesuatu, kamu tidak akan lolos begitu saja. Colton berbalik dan memberi isyarat untuk mengundang Harvey ke dalam kotak. Kami mengambil kotak ini, serunya dingin. Maaf, pemimpin Torres, kotak ini sudah ditempati. Seorang wanita cantik dengan tubuh langsing, mengenakan seragam hitam, berjalan keluar dan menghentikan Colton di jalurnya. Apa artinya ini, Sofia? Tanya Colton. Nada suaranya sedingin es. Wanita itu adalah manajer perusahaan, Sofia Lee. Mendengar kata-kata Colton, Sofia tersenyum. Karena aliansi seni bela diri tidak membayar sebagian biaya bulan lalu, restoran telah menghapus hak istimewamu untuk menyimpan kotak ini. Sederhananya, siapapun dapat memiliki kotak surgawi jika mereka cukup awal. Kebetulan, wakil pemimpin Bennett 1 menit lebih awal darimu kali ini. Itu sebabnya, kamu benar-benar tidak bisa menggunakannya sekarang. Namun, kami bisa memilihkan meja untukmu di aula utama. Tentu saja, untuk menunjukkan permintaan maafku, makanannya ada di rumah. Sofia memberinya senyum hangat, meskipun dia tampak netral dalam sikapnya. Semua orang tahu bahwa dia sudah memilih satu pihak. Dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melingkarkan tangannya di pinggang tipis Sofia. Kamu bercanda, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Katanya, menyipitkan matanya dengan geli. Saya akan mengatakan Anda harus meletakkan tab pada saya sebagai gantinya. Ini caramu memperlakukan pelangganmu, Sofia. Sedikit kemarahan terlihat di mata Colton. Saya selalu memperlakukan ini sebagai tempat khusus. Terima kasih untuk itu. Sofia menunjukkan senyum manis. Konon, kami memiliki aturan di restoran kami. Kami tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di sini, pemimpin Torres. Jika kamu tidak senang tentang ini, kamu bisa pergi sekarang. Jika menurut Anda kami melakukan kesalahan, Anda juga dapat mengajukan keluhan. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak akan masuk ke dalam kotak hari ini. Sofia menunjuk ke Den dan yang lainnya sambil tersenyum. Silahkan lewat sini. Dia kemudian membawa mereka ke dalam kotak surgawi. Clyde melontarkan pandangan mengejek ke arah Harvey sebelum pergi. Di matanya, Harvey hanya pandai berkelahi. Dia sangat yakin bahwa otoritasnya sendiri dapat melawan 10 Harvey sekaligus. Meskipun wajahnya ditampar 2 kali oleh orang yang sama, dia tetap berpikir dia adalah seseorang yang mengesankan. Ekspresi Colton berubah, dia akan menyerang, tapi Harvey menghentikannya.
Tidak perlu seperti ini, pemimpin Torres. Kita bisa makan di tempat lain. Selain itu, mereka jelas berusaha membuat kita marah. Bab 3782. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, seru Colton. Tentu saja. Harvey tersenyum, lalu menatap resepsionis. Kamu mendengar apa yang dikatakan Sofia, makanannya ada di rumah. Resepsionis memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dia tidak mengira Harvey dan yang lainnya akan tetap makan di sini setelah benar-benar tidak dihargai. Meski begitu, dia masih memberi mereka senyum tipis. Jika kamu masih mau makan di sini, silakan lewat sini. Tidak dibutuhkan. Harvey tersenyum padanya sebelum menelepon. Dapatkan 10 truk pickup di sini. Aku akan mengambil semua makanannya. 1 jam kemudian, Sofia keluar dari kotak surgawi bersama Dan dan Clyde, yang perutnya penuh dengan anggur dan makanan. Dilihat dari penampilan mereka minum cukup banyak. Ketika resepsionis melihat semua orang keluar, dia buru-buru berlari dan menyerahkan tanda terima. Ini pengeluaran pemimpin Torres, wakil pemimpin Bennett. Mereka berterima kasih atas keramahan Anda sebelum mereka pergi. Resepsionis berkeringat deras. Mereka benar-benar tinggal di sini untuk makan. Dan memiliki ekspresi geli di wajahnya. Colton benar-benar semakin tua, dia mulai kehilangan sentuhannya. Kupikir dia tidak akan cukup malu untuk memakan makanan yang kusimpan untuknya. Saat kita kembali. Dan membeku seketika setelah menerima tanda terima, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat selembar kertas. $4.300.000. Mereka makan sebanyak ini. Harvey memanggil 10 truk pickup ke sini. Dia mengambil semua alkohol, beberapa ratus abalon. Itu travel putih abla yang baru saja diimpor ke sini. Dan banyak kaviar bersama dengan bahan bermutu tinggi lainnya. Resepsionis masih berkeringat deras. Saya ingin memberitahu Anda, tetapi tuan-tuan di luar tidak mengizinkan saya masuk. Kau bilang kau akan membayar untuk mereka. Jadi, aku memang mengatakan itu, tapi kapan aku pernah mengatakan bahwa aku akan membayar sebanyak ini? Dan berada di ambang batuk darah. Itu Beatrice Start, teriaknya di pintu masuk. Aku akan mendapatkannya kembali untuk ini. Wajah Clyde menjadi gelap dalam sekejap. Dia tidak merasa percaya diri lagi. Dia kembali diremehkan oleh Harvey. Matanya berkedut. Dia menggeram dengan dingin. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Tentu saja tidak. Anda harus pergi dulu, Pangeran Osborn. Aku akan mendapatkannya kembali sendiri. Seru Dan, geram. Setengah jam kemudian, Dan membawa sekelompok orang dan menendang pintu kantor Colton sebelum berbaris masuk. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu, Colton? Dan berteriak, menunjuk Colton dengan marah. Sebagai pemimpin nominal aliansi seni bela diri, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela? $4.300.000. Apakah menurut Anda uang tumbuh di pohon? Apakah kamu tidak tahu bahwa tindakanmu tidak berbeda dengan perampokan langsung? Karena kamu, aku berubah menjadi lelucon di depan Pangeran Osborn. Kamu perlu menjelaskan tindakanmu kepadaku, sekarang juga. Dan benar-benar marah. Lagi pula, dialah yang mengatakan bahwa dia akan mentraktir Colton makan. Tapi setelah melihat tanda terima, dia sangat ingin mati. Dia memiliki tabungan senilai ratusan juta dolar, tetapi makan saja membuatnya sangat menderita kemunduran. Bab 3783. Meskipun mereka berhasil tidak menghormati Colton, mereka harus membayar $4.300.000 untuk itu. Akan sulit untuk benar-benar mengetahui siapa yang tidak dihargai di sini. Lebih penting lagi, Dan merasa bahwa dialah yang meminta hal ini. Ini memalukan, ini tidak bisa dimaafkan. Banyak yang kaget melihat Dan di dalam kamar Colton. Beberapa pekerja dari aliansi seni bela diri datang dengan usil. Tenang, wakil pemimpin Bennett, Anda memiliki tekanan darah yang cukup tinggi, jadi tolong jangan marah. Jika Anda terkena stroke dan mati, itu akan menjadi nasib buruk bagi semua orang di sini. Pemimpin Torres sangat menyukai kantor ini. Dia tidak akan bisa menggunakannya jika itu yang terjadi. Harvey menatap Dan dengan tenang sambil menyeruput tehnya. Hal lain, apa yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan pemimpin Torres. Akulah yang membuat para pekerja mengambil semuanya. Aku sedang memikirkan cara untuk menghadiahi mereka juga. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, wakil pemimpin Bennett. Bawahan saya sangat senang dengan itu. Karena gudang restoran itu cukup besar, semua orang dari penegakan hukum Longman dan geng kapak diberi hadiah masing-masing beberapa botol. Aman untuk mengatakan, itu adalah suguhan yang cukup besar untuk semua orang terlibat. Untuk bahan bermutu tinggi,
Perjamuan kelas dunia bahkan bisa diadakan jika beberapa koki dipekerjakan untuk menyiapkan hidangan. Mendengar kata-kata Harvey, mata Dan tidak bisa berhenti berkedut. Dia memelototi Harvey dengan marah. Dia belum pernah melihat pria yang memalukan sepanjang hidupnya. Namun, Harvey benar-benar mengabaikannya dan tersenyum. Kamu bisa marah padaku. Anda dapat mengatakan bahwa saya juga tidak tahu malu. Petik 2. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan pemimpin Torres untuk ini. Lagi pula, tidak ada dari kami yang memaksamu untuk memperlakukan kami. Kami hanya menerima kebaikanmu dan mengambil sedikit lagi. Mengapa Anda menjadi sangat marah pada kami karena itu? Kalau begitu, kamu bisa bilang kamu terlalu miskin untuk mentraktir kami. Lagi pula, kita tidak harus makan di sana. Karena itu, Anda mungkin perlu membuat pengumuman tentang bagaimana Anda tidak mampu mentraktir makan pemimpin Torres. Jika tidak, akan buruk jika kamu membuat kami dalam masalah sementara egomu meningkat, kan? Selain itu, bukankah kamu seharusnya memamerkan otoritasmu di depan Clyde, wakil pemimpin Bennett? Kamu mengundangnya ke sini untuk berurusan dengan 4 aliansi seni bela diri yang hebat, kan? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bahkan tidak bisa mentraktir seseorang dengan makanan sederhana? Harvey berjalan maju dan menepuk wajah Dan. Kamu tidak tahu malu. Dan hampir batuk darah. Pada akhirnya, kaulah yang menyebabkan ini. Dia berteriak dengan marah. Bukan saja kamu tidak berlutut di depan keluarga kerajaan India, tapi kamu masih di sini mengoceh tanpa henti. Apakah Anda ingin negara jatuh? Dia menahan diri untuk tidak berbicara tentang Emily juga. Harvey tersenyum tenang. Tentu saja aku tahu itu. Itulah mengapa saya di sini untuk membicarakannya dengan pemimpin Torres. Bab 3784. Konon, kamu mendobrak pintu dan mulai melompat-lompat di sekitar tempat itu bahkan sebelum kita sempat membicarakan apapun. Orang yang tahu mengerti kamu marah karena kamu tidak mampu mentraktir kami makan. Tapi orang-orang yang tidak percaya mungkin hanya berpikir bahwa Anda berada di pihak orang India. Izinkan saya memperingatkan Anda, Wakil Master Bennett, lebih baik pelankan suaramu. Jika tidak, semua tanggung jawab mungkin akan beralih ke Anda. Harvey memberi Dan tatapan main-main. Kamu berlidah tajam ****. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berbicara? Dan sangat marah. Dia sangat ingin menamparkan Harvey sampai mati. Meski begitu, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Harvey. Dia juga tidak bisa begitu saja menyerang di depan umum. Dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia akan mengalami stroke jika tidak. Wakil pemimpin Bennett, tidak ada gunanya membicarakan masalah sepele seperti itu. Kenapa kamu tidak membicarakan kesepakatanmu dengan Clyde saja? Kami memberimu kotak surgawi. Jangan bilang kalian berdua tidak membicarakan apapun sepanjang sore ini. Colton angkat bicara untuk menengahi situasi tersebut. Jika kamu dapat mengatasi situasi ini, aku akan membayarmu kembali untuk makan 10 kali lipat. Bagus, kata-katamu. Dan terkekeh dingin. Aku tidak memaksamu atau apapun. Mengenai kesepakatannya, aku juga bisa memberitahumu tentang itu. Pangeran Osborn memanggil 4 aliansi seni bela diri tepat di depanku. Mereka juga menyebutkan kondisi mereka untuk perdamaian. Nomor 1, Harvey perlu menunjukkan semua yang dia pelajari tentang seni bela diri dalam bentuk tertulis untuk diselidiki oleh aliansi seni bela diri. Dengan begitu, mereka akan tahu apakah dia melanggar peraturan atau tidak. Nomor 2, Harvey harus meminta maaf kepada keluarga kerajaan India. Entah dia berlutut di depan keluarga kerajaan, atau dia membayar mereka $15 miliar. Nomor 3, negara H akan menemukan Zhou dan membawanya ke India. Nomor 4, untuk mencegah keadaan tidak adil seperti itu di masa depan, keempat aliansi seni bela diri agung akan mengirim perwakilan ke negara H sebagai pengawas. Setiap dokumen dalam aliansi seni bela diri negara akan diketahui oleh pengawas, apapun alasannya. Semua anggota aliansi seni bela diri akan mematuhi perintah pengawas. Dan menatap Harvey dengan bangga. Selain syarat keempat, sisanya hanya ditujukan pada Harvey. Dan tidak percaya Harvey bisa keluar dari situasi itu tanpa cedera. Kerumunan menjadi gempar. Tidak ada yang mengharapkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat menjadi begitu kuat. Mereka jelas berusaha untuk mengambil aliansi seni bela diri negara H. Jika mereka benar-benar menerima persyaratan ini, tidak masalah apakah aliansi seni bela diri negara itu ada atau tidak bukan. Tidak. Bahkan jika ada yang salah dengan Harvey, kami tidak akan menerima ini. Apa yang akan terjadi pada tempat pelatihan seni bela diri suci negara kita? Apa yang akan terjadi pada reputasi negara? Jika kita kehilangan aliansi seni bela diri, kita tidak akan mampu menegakkan keadilan dunia bawah.
Colton hampir membalik mejanya karena marah. Kondisi seperti apa ini? Beraninya mereka meminta ini dari kita. Bab 3785. Tidakkah menurutmu tuntutannya terlalu kejam? Wakil pemimpin Bennett. Harvey mengangguk. Jika kita menerima persyaratan itu, semua seniman bela diri di negara H akan kehilangan martabatnya. Bagaimana kita bisa berdiri tegak di masa depan? Mereka bahkan membawa pengawas untuk mendapatkan setiap file dan dokumen aliansi seni bela diri. Bagaimana kita bisa berfungsi sendiri di masa depan? Selain itu, jika aku benar-benar memberi mereka semua yang telah kupelajari, mereka akan menggunakannya untuk melawan aliansi seni bela diri. Hal berikutnya yang kita tahu, mereka akan mendapatkan segalanya dari tempat latihan seni bela diri yang suci. Kamu orang yang pintar, wakil pemimpin Bennett. Tidak bisakah Anda melihat bahwa 4 aliansi seni bela diri yang hebat sedang mencoba menghancurkan kita? Harvey perlahan mengungkapkan risiko dari tuntutan tersebut dengan tenang. Ada 3 kondisi yang ditargetkan untuk Harvey, namun kenyataannya, ini hanyalah ujian. Jika negara H menyerah, maka keempat aliansi seni bela diri yang hebat akan memiliki cara untuk membuat negara melakukan hal yang sama lagi. Apa gunanya mengatakan itu padaku, Harvey? Dan terkekeh dingin. Lagi pula, aku bukan salah satu perwakilan. Jadi bagaimana jika Anda memberitahu saya semua ini? Saya hanya berhasil menghubungi 4 aliansi seni bela diri yang hebat melalui Pangeran Osborn. Mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menghentikan semua serangan terhadap warga negara H selama semua persyaratan terpenuhi. Mereka bahkan akan memberikan kompensasi untuk toko-toko yang dihancurkan atau dirampok karena insiden itu. Namun, mereka akan membiarkan bawahan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan jika kita tidak patuh. Ketika itu terjadi, 4 aliansi seni bela diri yang hebat tidak akan bisa mengendalikannya jika terjadi bencana. Dan tertawa dingin, menyilangkan lengannya. Kamu akan lihat sendiri apakah kamu ingin menerima persyaratan atau tidak. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menerima mereka apapun yang terjadi. Ekspresi Colton sedingin es saat Dan tanpa henti menekannya dengan taktik keji seperti itu. Orang-orang di negara H tidak akan pernah dipermainkan. Beritahu orang-orang itu bahwa kita hidup di zaman modern sekarang. Kami tidak akan pernah berlutut di depan orang-orang seperti mereka. Katakan pada mereka untuk menyedotnya dan melupakan tentang mengambil alih negara H. Tepuk, tepuk, tepuk. Dan bertepuk tangan, menunjukkan kekaguman. Menakjubkan, saya yakin kata-kata Anda akan disorot dalam brosur negara. Seru Dan dengan dingin. Tapi apakah ada gunanya? Sama sekali tidak. Saya hanya memberitahu Anda ini untuk mengingatkan Anda ini. Kami tidak dapat menghentikan situasi lebih lama lagi. Lanjut Dan. Situasinya belum meningkat, tapi budokan negara di luar negeri semuanya akan terbakar jika kita terus mengulur-ulur waktu. Orang-orang kita mungkin juga akan disingkirkan dari keberadaannya. Kamu pemimpin Torres yang tinggi dan perkasa. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan minat mereka, setidaknya Anda harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Harvey, atau jutaan warga negara H, Anda harus tahu mana yang lebih penting. Mata Dan dingin. Sebagai temanmu, aku akan memberitahumu satu hal ini. Aku harap kamu tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Bab 3786. Ekspresi Colton sedingin es saat dia berseru. Ini benar-benar tidak adil. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Aku benar-benar mengerti kamu. Tapi terus kenapa? Dan terkekeh dingin. 4 aliansi seni bela diri yang hebat memiliki otoritas saat ini. Karena mereka memiliki kesempatan untuk bertindak tidak adil. Apa yang dapat Anda lakukan? Apakah kamu berencana untuk mengakhiri ini dengan mengambil sekelompok orang dan menantang 4 aliansi seni bela diri yang hebat di budokan mereka? Bangun, apakah Anda pikir Anda sendiri adalah pelatih kepala atau semacamnya? Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Selain itu, pelatih kepala hanya mampu menghancurkan 5 negara terkuat karena aliansi seni bela diri tidak terlibat. Jika mereka melakukannya, mungkin tidak akan ada pelatih kepala di negara kita. Kamu pikir kita bisa pamer sesuka kita karena kita punya pelatih kepala di negara kita? Lelucon yang luar biasa. Selain itu, dia milik istana kerajaan. Kami mencoba memperbaiki dunia bawah. Pengadilan kerajaan tidak memiliki suara dalam hal ini. Kamu tidak mengerti. Kita tidak punya kesempatan melawan mereka. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak punya pilihan selain berlutut. Lagi pula ini bukan pertama kalinya bagi kita. Apalagi. Dan tertawa dingin sebelum menginjak perangkat teh. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mengerti sekarang? Kerumunan bertukar pandangan waspada setelah mendengar kata-kata itu. Kata-kata Dan kasar,
Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah kenyataan. Negara Ha adalah negara terhebat di dunia karena pelatih kepala. Meski begitu, mereka masih berada di posisi yang sulit setelah diserang oleh 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Selain itu, ini adalah urusan dunia bawah. Pengadilan kerajaan tidak memiliki kekuatan untuk turun tangan jika tidak, hal-hal pasti akan meningkat. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab untuk ini. Kamu benar tentang itu. Tetapi bahkan jika istana tidak mengambil tindakan, itu tidak berarti kita harus takut pada beberapa orang luar. Harvey dengan tenang menjawab. Selain itu, negara kepulauan dan India telah diinjak-injak oleh kami. Siapa yang memberi mereka hak untuk menuntut sesuatu seperti ini? Mereka tidak layak. Tidak layak. Dan terkekeh dingin sambil memelototi Harvey. Tanda hubung. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Setiap orang di seluruh dunia ini memiliki hak untuk mengatakan bahwa selain kamu, tentu saja. Kaulah yang memulainya, tentu saja. Karena kamu berbicara sebesar ini, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu tentang itu? Kalau begitu, kamu berurusan dengan 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Tunjukkan pada kami apa yang bisa kamu lakukan. Lihat dirimu, bersembunyi di belakang Colton. Siapa yang tahu seberapa banyak Anda memohon hanya agar dia membuat Anda tetap aman? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk mengatakan hal-hal seperti ini? Dan memiliki pandangan menghina di wajahnya. Tentu saja, aku tahu bahwa kamu adalah pemuda yang cukup cakap dengan beberapa prestasi. Tapi apakah kamu tidak mengerti? Anda benar-benar kalah jumlah. Kamu bukan tandingan mereka. Selain itu, kamu bukan pahlawan. Bangun. Tidak apa-apa untuk berani, tapi jangan berani menyeret orang lain bersamamu. Bab 3787. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu. Harvey memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Aku hanya tahu bahwa tidak ada yang berhak membuat kita berlutut. Kami tidak akan pernah berlutut. Ini adalah kebanggaan sejarah 5.000 tahun negara. Sejarah 5.000 tahun. Dan tertawa lagi, dan menilai Harvey. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kukatakan. Pemimpin Torres harus memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang mengatakan, jika Anda benar-benar dapat melakukan apa yang Anda katakan tanpa menyerah, saya akan mengubur kapak di antara kami segera. Sial, aku juga akan mengepel lantai aula bela dirimu. Tapi jika kamu berlutut, aku akan memastikan untuk membayarmu untuk kaki putri dan menantuku. Dan pergi dengan anak buahnya, tertawa setelahnya. Harvey menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat Dan pergi. Dia menutup pintu dan tersenyum pada Colton. Anda sudah lama berada di posisi ini, pemimpin Torres. Saya yakin Anda sudah melihat semuanya sekarang. Ini bukan apa-apa. Tidak ada sama sekali. Colton mendesah, ekspresi mengerikan di wajahnya. Ini lebih dari itu, Harvey. Kata-kata Dan sedikit kasar, tapi dia benar. Negara kita menjadi jauh lebih kuat, tapi kita benar-benar kalah jumlah sekarang. Ditambah lagi, kita tidak bisa menggunakan bantuan istana kerajaan. Jika kami menang dengan cara itu, orang akan mengkritik kami. Belum lagi, akan sulit untuk hanya bergantung pada aliansi seni bela diri. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang orang-orang dalam organisasi yang menyeret orang lain, tempat pelatihan seni bela diri yang sakral sepenuhnya independen. Akan sulit untuk melawan 4 aliansi seni bela diri yang hebat dengan cara ini. Lagi pula, mereka mendatangi kita dengan kekuatan banyak negara. Colton menghela napas. Tempat pelatihan seni bela diri yang sakral semuanya terlalu kuat, tak satu pun dari mereka akan membungkuk di depan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, akan sulit bagi mereka untuk bekerja sama dalam waktu sesingkat itu. Karena musuh bersama, keempat aliansi seni bela diri yang hebat sudah bersatu. Akan sulit bagi aliansi seni bela diri negara H untuk berurusan dengan mereka. Apa yang disebut aliansi seni bela diri yang hebat hanya untuk pertunjukan? Harvey tersenyum tenang. Itu semua hanya judul. Mereka sebenarnya tidak memiliki orang yang cukup baik untuk memperjuangkan mereka. Musuh kita kali ini kemungkinan besar berasal dari India dan negara kepulauan. Lagi pula, negara kepulauan telah mati-matian berusaha menghancurkan negara. Mereka juga cukup menderita selama berada di Hong Kong dan Las Vegas. Mereka sendiri tidak berani melawan kami, jadi mereka meminta bantuan India. Meskipun 4 aliansi seni bela diri yang hebat tampak cukup menakutkan, mereka sama sekali tidak berguna di mataku. Apakah begitu? Colton terkekeh pahit. Pada kenyataannya, sudah cukup sulit untuk berurusan dengan aliansi seni bela diri India. Aliansi seni bela diri negara pulau biasanya akan bersatu dengan yang lain melawan musuh bersama.
Ketika mereka menunjukkan dominasi seperti itu, Laut Selatan, Timur Jauh, dan negara-negara kecil lainnya mungkin juga akan bergabung dengan mereka. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Mungkin kita tidak perlu melakukannya. Harvey tersenyum, masih tenang. Jika dua aliansi seni bela diri berhenti, apa yang akan dilakukan India dan negara kepulauan? Bab 3788. Maksudmu, kamu ingin aliansi seni bela diri Laut Selatan dan Timur Jauh mundur? Colton membeku, lalu, dia menghela nafas. Ini terdengar seperti rencana yang bagus, tapi apakah semudah kedengarannya? Laut Selatan mengkhawatirkan seberapa kuat negara kita, kami akan menelannya utuh. Timur Jauh juga memiliki hubungan dengan Amerika. Mereka tidak akan berhenti untuk memaksa Timur Jauh melawan kita, untuk mencegah posisi mereka sebagai polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sederhananya, rencana ini akan sulit dilakukan. Secara alami, Colton tidak pernah memikirkan rencana seperti itu, namun, dia percaya bahwa tidak ada cara untuk mendekatinya setelah dia melakukannya. Kita belum bisa berurusan dengan Timur Jauh, tapi aliansi seni bela diri Laut Selatan seharusnya tidak menjadi masalah. Harvey tersenyum. Aku tahu Dinkop, saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan statusnya di negara ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk meyakinkan negaranya. Jika aku menggunakan kesempatan ini untuk membuat Timur Jauh mundur, rencana kita akan berhasil. Kita masih punya kesempatan. Colton sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata itu. Dia langsung melompat sebelum tertawa. Kamu benar-benar luar biasa, Harvey. Bagus, saya akan mendengarkan apa yang harus Anda lakukan. Apapun yang Anda butuhkan, tanyakan saja. Aku tidak butuh apapun darimu. Biarkan aku melakukan pekerjaanku, jawab Harvey sambil tersenyum. Tepat saat Harvey sedang memutar nomor, panggilan lain masuk. Pemimpin geng Laut Selatan, suara panik Katie Cobb terdengar. Tuan York, kakekku dalam masalah. Pemimpin Demon Monks, Julio Garcia, tiba-tiba muncul di Laut Selatan untuk menantang kakekku. Kakek saya menerimanya, tetapi dia segera kalah. Kekuatan pria itu sangat menakutkan. Harvey menarik napas dalam-dalam. Bagaimana kabar kakekmu sekarang? Bukan karena Harvey mengkhawatirkan rencananya. Sebaliknya, dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Din. Keduanya cukup dekat satu sama lain. Katie menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mendapat kabar bahwa dia tidak sadarkan diri setelah menderita luka berat. Saya harus kembali ke Laut Selatan dan membantu kakek saya. Harvey menghela nafas. Bagus, saya akan membawa Rudolph dan timnya ke sana dulu. Ketika saya selesai dengan bisnis saya di sini, saya akan pergi ke sana sendiri. Aku juga akan membalas dendam untuk Din. Sebagai salah satu dari 3 keluarga terkuat di Laut Selatan, keluarga Cobb memiliki otoritas yang sangat besar. Bahkan para pemimpin negara harus memberikan penghormatan kepada mereka. Ini hanya mungkin karena Din. Namun setelah kekalahannya melawan Julio, meski hanya pingsan, generasi Katie di Laut Selatan pasti akan berubah menjadi lebih buruk. Bahkan jika Katie segera kembali ke Laut Selatan, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi situasi tersebut. Jika bukan karena 4 aliansi seni bela diri yang hebat, Harvey pasti sudah mengunjungi Laut Selatan sendirian. Harvey meletakkan teleponnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk menggunakan cara tercepat untuk menangani seluruh situasi. Bab 3789. Sementara Harvey sedang memikirkan cara untuk menghadapi 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Di dalam halaman keluarga Osborn, Clyde sedang duduk di kursi, memandangi Gunung Suci jauh dengan ekspresi tenang. Baginya, Gunung Suci atau Danau Suci hanya baik untuk kepentingan simbolisme. Selain itu, tidak ada kegunaan lain untuk mereka. Tetapi jika dia ingin naik ke tampuk kekuasaan sebagai penguasa keluarga Osborn, dia harus mengandalkan hal-hal ini. Dia tidak pernah peduli pada negaranya atau rakyatnya. Yang dia inginkan hanyalah otoritas-otoritas absolut. Dia adalah keturunan dari keluarga Osborn dan keluarga kerajaan India. Pangeran Osborn. Pintu di belakangnya didorong terbuka. 3 pria dan 1 wanita masuk. Mereka semua orang India, dan mereka juga masih sangat muda. Mereka adalah para Brahmana, orang-orang di India yang paling berkuasa. Lebih penting lagi, mereka semua dilatih oleh para elit sejak kecil. Mereka tidak hanya berbakat, tetapi keterampilan bertarung mereka juga luar biasa. Namun, keempat pemuda yang ditakdirkan menjadi tokoh terkemuka di India itu mendekati Clyde dengan rela. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah cukup untuk menunjukkan pesona Clyde. Untuk mencegah pengungkapan identitas mereka, Clyde memutuskan untuk memberi mereka nama belakangnya dan menamai mereka Azure,
Ashen, Vermilion, dan Ebony. Ambisi Clyde terlihat jelas dengan langkah ini. Wanita itu, Vermilion, berjalan ke depan dan berkata pelan, "Pangeran Osborn, orang India menelepon kami. Misi selesai." "Sejauh mana?" Clyde bertanya dengan tenang. "Apakah Din mati atau lumpuh?" Vermilion tersenyum. "Seperti yang kau rencanakan, untuk membatasi Gang Laut Selatan dan York di Hong Kong, Julio hanya perlu melukai Din dengan parah. Laut Selatan mungkin sedang kacau balau saat ini. Bahkan jika Katie bergegas kembali ke negaranya, akan sulit baginya untuk mengatasi kekacauan ini. Rencana Harvey untuk berurusan dengan aliansi seni bela diri Laut Selatan sudah selesai." "Bagus, Anda melakukannya dengan baik." Clyde tersenyum, seolah dia sudah menang. Start itu mengira dia yang memimpin setelah menamparkan wajahku dan menjadi sedikit pintar. Dia akan segera tahu bahwa dia telah melakukan semua langkah yang salah. Setelah terkekeh dingin, Clyde melanjutkan berbicara. 4 aliansi seni bela diri yang hebat harus tahu tentang ini sekarang. Apa yang mereka rencanakan? Vermilion menyeringai. "Pangeran Osborn, mereka sudah bergerak setelah mendapat kabar. Negara-negara lain di Laut Selatan dan beberapa wilayah dari timur jauh telah setuju untuk bergabung melawan Harvey. Ketika kita mendapatkan cukup banyak orang, kita akan dapat melancarkan serangan kita. Ketika itu terjadi, aliansi seni bela diri negara H tidak akan mampu melawan kita, tidak peduli seberapa kuat mereka sebenarnya. Lebih penting lagi, kami membeli beberapa perwakilan dari tempat pelatihan seni bela diri suci negara H. Aku yakin mereka akan memberikan sedikit tekanan pada Colton dan Harvey." Bab 3790. "Bagus." Clyde tersenyum. "Mereka akhirnya membayar saya untuk manfaat yang saya berikan kepada mereka. Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Tapi ini tidak cukup. Aliansi seni bela diri Eropa Utara dan Amerika belum bergabung dengan kami. Negara H akan selesai jika mereka melakukannya. Seni bela diri negara akan jatuh. TM. Azure, pergilah ke New York dan lihat apakah kamu bisa meyakinkan aliansi seni bela diri mereka untuk bergabung dengan tujuan kita. Ashen, pergilah ke Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Anda akan berbicara dengan aliansi seni bela diri Eropa Utara tentang ini. Bagaimanapun, aku ingin Harvey mati dengan mengerikan." "Tentu saja." Para pemuda membungkukkan badan sebelum menjalankan misinya. Clyde mengambil segelas anggur di sampingnya, memutar-mutarnya. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tampak tenang dan damai. Sementara Harvey sedang memikirkan apakah dia harus pergi ke Laut Selatan untuk membantu Din atau tidak. Dia menerima telepon lagi. Itu adalah tuan muda ketujuh dari keluarga Bauer, Harold Bauer. Dia menelepon untuk mengundang Harvey bertemu di panti jompo atas nama keluarga. Harvey tidak begitu tertarik pada Harold, tetapi dia akhirnya menerima tawaran itu karena Samuel berada di keluarga yang sama. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di panti jompo di pinggiran Floodwell. Orang-orang di sana kaya atau berkuasa, sederhananya, mereka yang tidak memiliki banyak kekayaan tidak akan bisa masuk ke dalam. Harvey melihat Harold dengan jas putih mengerutkan kening tepat di depan pintu masuk. Yang terakhir sangat mencolok bahkan ketika dia berdiri di antara kerumunan. Harold tidak yakin bagaimana harus bereaksi ketika dia melihat Harvey muncul. Dia dengan cepat berjalan menuju Harvey dan mengulurkan tangannya. "Tuan York, atau haruskah aku memanggilmu Tuan Muda?" Harvey menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak menggerakkan tangannya. "Kami berada di saat yang sangat penting di sini, Tuan Muda Bauer. Apakah kamu memanggilku ke sini untuk membuatku menyerahkan posisiku? Atau kamu malah berencana menusukku dari belakang?" Murid Harold menyusut setelah mendengar kata-kata Harvey. "Harus mengakui, Pak York, tindakan saya di Floodwell Peak tidak terlihat bagus. Tapi kamu harus mengerti bahwa aku ada di pihakmu, tidak peduli betapa aku tidak menyukaimu. Bagaimanapun juga, aku masih milik keluarga Bauer. Saya masih milik negara H. Saya berbeda dengan Clyde, yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan India. Aku yakin kamu masih bisa mempercayaiku. Lagi pula, kita tidak memiliki banyak konflik antara satu sama lain, kan?" Harold mengangkat bahu. Dia tampak seolah-olah benar-benar ingin Harvey berada di sisinya. Harvey menyipitkan matanya, lalu tersenyum. "Jika itu masalahnya, aku akan sangat tidak sopan jika aku tidak mengubur kapak sekarang. Lagi pula, aku harus melakukan ini demi orang lain." Harold tertawa kecil. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke villa di belakangnya. "Kalau begitu, kau pasti membicarakan dia," jawabnya, sedikit memiringkan kepalanya. "Dia memintaku untuk meneleponmu hari ini."
Lewat sini, Sir York. Bab 3791. Harvey tampak aneh. Dia datang ke Floodwell beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat Samuel. Namun, Harold menelepon Harvey hanya untuk tujuan ini. Harvey menyipitkan matanya saat menatap villa itu. Kemudian, beberapa orang muncul. Salah satunya tidak lain adalah Tuan Longman yang telah lama ditunggu-tunggu dan keluarga Bauer, Samuel Bauer. Harvey mengerutkan kening. Apakah Tuan Longman benar-benar sakit? Dia memang memiliki beberapa komplikasi kesehatan, tapi tidak seserius yang dipikirkan orang. Dia tidak akan mati karenanya, jawab Harold dengan tenang. Rumor tentang dia meninggal segera menyebar karena dia ingin melihat tuan muda keluarga mana yang lebih cocok untuk mengambil posisinya. Jadi, ini salah arah. Harvey tersenyum tipis. Wajah Harold sedikit memucat mendengar kata-kata itu. Itu normal untuk keluarga besar seperti kita, kan? Hanya orang yang benar-benar kuat yang dapat mencegah kematian keluarga. Ini standarnya. Inilah mengapa orang mengatakan bahwa keluarga besar tidak memiliki emosi. Harvey mengangguk. Dia tidak ingin terlibat dengan urusan keluarga Bauer. Setelah mengangguk pada Samuel yang berdiri dari jauh, Harvey berjalan perlahan. Sudah lama, Sir York. Samuel, duduk di kursi rodanya, mengangkat kepalanya ke arah Harvey sebelum tersenyum tipis. Suaranya masih tampak sedikit lemah, terlepas dari penampilannya. Apakah kamu menyakiti dirimu sendiri? Apakah Anda gagal menyatukan diri dengan alam? Harvey bertanya sambil menatap pria itu. Dia tahu kekuatan Samuel dengan baik, bahkan di antara dewa perang, pria itu masih dianggap salah satu yang terbaik. Mereka yang berada di level yang sama biasanya memiliki tujuan yang sama. Dan itu menjadi satu dengan alam. Puncak sebenarnya dari seni bela diri. Namun sejak zaman kuno, tidak ada satupun dewa perang yang mencapai prestasi seperti itu. Kegagalan Samuel menyebabkan dia terluka secara internal. Dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Menguasai, seru Harold. Dia tidak mengira Harvey akan bisa mengetahui keadaan Samuel hanya dengan sekali pandang. Tinggalkan aku untuk saat ini. Samuel melambaikan tangannya, menyuruh bawahannya untuk menjauh. Dia kemudian menyipitkan mata ke arah Harvey sebelum tersenyum tipis. Sepertinya reputasimu sedikit anjlok dibandingkan sebelumnya, Sir York. Aku mulai berpikir pelatih kepala menjadi lemah setelah bersembunyi begitu lama di balik layar. Petik 2. Apakah kamu tidak ingin menghadapi situasi secepat mungkin? Apa maksudmu? Harvey bertanya, menatap Samuel. Militer mengirim kabar. Samuel terkekeh. Jika kamu hanya mengucapkan sepatah kata, kamu bisa menjadi pelatih kepala dari 9 kekuatan militer terkuat saat ini. Dan ketika kamu pensiun setelah 3 tahun, kamu akan menjadi penatua Angkatan Darat. Petik 2. Bos besar sudah menyiapkan surat penunjukannya. Katakan saja. Ketika legenda pelatih kepala muncul kembali, siapa lagi yang berani melawan aliansi seni bela diri negara H? Setiap masalah akan selesai dengan sendirinya. Apakah Anda menerima, pelatih kepala? Bab 3792. Asteris tolak, jawab Harvey setelah hening sejenak. Saya sudah berada di posisi itu jika saya mau. Mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Selain itu, kamu sudah tahu bagaimana aku beroperasi. Saya tidak tertarik pada ketenaran dan uang. Samuel tidak terlalu kaget setelah mendengar penolakan terang-terangan Harvey. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirim kabar kembali ke bos besar dan Gavin, jawabnya. Saya yakin mereka akan kecewa. Harvey tersenyum, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Samuel menghela napas dan mengganti topik pembicaraan. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi situasi ini? Lagi pula, bukan gaya kami untuk dilemparkan oleh sekelompok orang dari India dan negara kepulauan. Kita akan menghadapinya dengan cara yang sama seperti yang mereka rencanakan untuk menghadapiku, jawab Harvey dengan tenang. Mereka telah berusaha keras untuk menyatukan aliansi seni bela diri. Karena mereka yakin bisa mengalahkanku dengan cara ini. Aku tidak keberatan bermain-main dengan mereka sebentar. Samuel tertawa terbahak-bahak. Jika kamu akan bermain dengan mereka, kamu harus menjadi tuan muda resmi keluarga terlebih dahulu. Lagi pula, semuanya akan berantakan jika posisimu tidak dipadatkan. Samuel kemudian menyerahkan lencana Harvey dengan tulisan, Tuan Muda. Kamu tidak akan menolak ini sekarang, kan? Harvey menatap Samuel dengan senyum kecil. Kamu memberitahuku semua tentang 9 kekuatan militer terkuat karena kamu takut aku menolakmu. Jangan khawatir, aku sudah berada di perahu yang sama denganmu. Masalah lain tidak akan terlalu berat untuk ditangani.
Aku akan dengan senang hati menerima lencana itu. Bagus. Samuel melambaikan tangannya bahkan sebelum Harvey sempat menebak-nebak keputusannya. Setelah itu, Harold dan beberapa bawahannya dengan cepat berjalan mendekat. Samuel menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan perintahnya. Kirim kabar. Mulai sekarang, Harvey akan diberikan gelar Tuan Muda Longmen sekaligus Kepala Penegakan Hukum. Dia akan bertanggung jawab atas setiap urusan, termasuk 8 aula dalam dan luar dan 36 pemimpin cabang. Dia akan memiliki izin untuk mengambil tindakan sebelum melaporkan kembali. Jika aku mati atau pensiun, Harvey akan menjadi penguasa Longmen berikutnya. Tuan Muda, tanda seru petik 1. Tuan selanjutnya, tanda seru petik 1. Bahkan Harold tidak dapat menebak bahwa Samuel akan menjatuhkan bom sebesar itu setelah membawa Harvey ke sini. Bawahan Samuel lainnya juga sangat terkejut. Mereka tahu Samuel selalu mengagumi Harvey, pria yang bergabung dengan Longmen di tengah jalan. Mereka juga tahu Harvey berhak mengambil posisi sebagai Tuan Muda setelah memenangkan Longmen Summit. Namun, mereka masih kaget saat Samuel mengumumkan Harvey sebagai Tuan Muda Longmen. Harold memaksakan senyum ketika dia memandang Harvey. Tuan York, tidak, Tuan Muda. Selamat. Harvey juga membeku. Dia pikir dia hanya akan memiliki gelar kehormatan yang terbaik. Besar. Sekarang aku bertanggung jawab atas setiap hal, dan aku akan menjadi master baru Longmen jika dia parau. Apa-apaan ini? Tanda seru petik 1. Orang tua ini menangkapku. Bab 3793. Harvey berpikir bahwa sementara dia masih bisa mencoba memainkan perannya sebagai Tuan Muda, Samuel akan tetap menjadi master yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam Longmen. Harvey yakin dia tidak akan terpengaruh sama sekali hanya dengan gelar kehormatan. Namun, hanya dengan beberapa kata, semua tanggung jawab langsung dialihkan ke arahnya. Samuel terkekeh melihat Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena kita punya kesepakatan, kamu tidak bisa menarik kata-katamu lagi, Harvey. Kali ini, kamu akan melawan 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Karena ini urusan dunia bawah, Longmen memiliki kekuatan yang sangat besar. Mulai sekarang, setiap sumber daya dan koneksi organisasi akan menjadi milik Anda untuk dikendalikan. Kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri lagi. Kamu harus berjuang untuk reputasi Longmen. Harvey menghela napas. Cukup, Pak Tua, berhenti memprovokasi saya. Hanya beberapa badut yang harus saya tangani. Ada beberapa koneksi yang Harvey tidak ingin gunakan sebelumnya, dan ada panggilan yang tidak ingin dia lakukan. Pada akhirnya, sepertinya ini tidak bisa dihindari. Samuel tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Benar, saya hanya akan menunggu saat Anda menenangkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Astaga, bukankah ini Tuan Muda York? Apa itu? Anda meminta bantuan orang yang sekarat. Sekarang Anda tidak dapat melakukan apapun sendiri. Apakah kamu tidak tahu bahwa Samuel sudah setengah lumpuh? Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Menurutmu bagaimana dia akan membantu? Kamu pikir dia bisa membantumu melalui ini atau sesuatu? Suara samar namun menghina bisa terdengar tidak jauh. Pembicara tidak hanya terus menghina Harvey, tetapi dia juga tidak menghormati Samuel. Harvey secara naluriah berbalik. Dia melihat Clyde mondar-mandir, ditemani selusin orang. Dia menatap Harvey dengan tatapan menghina. Bagaimanapun, takdir akan selalu membuat musuh bertemu. Harvey benar-benar tenang. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kunjungan Clyde. Tidak ada gunanya, Tuan York. Di Floodwell, atau lebih tepatnya di seluruh negeri, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu selain aku. Tidak ada yang bisa menemukanmu jalan keluar juga. Clyde mengabaikan Samuel, yang sedang duduk di kursi roda, dan Harold, yang menyilangkan lengannya, dan memiliki tampilan yang mengerikan di wajahnya. Niat membunuh bisa terlihat jelas di matanya. Jika kamu berlutut dan menerima persyaratan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat, mungkin aku bahkan akan berpikir untuk membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mulai membayangkan betapa mengerikannya kamu nantinya. Bagaimana dengan ini? Jika Anda terlalu malu untuk berlutut di depan keluarga kerajaan India, Anda bisa merendahkan diri di sini dan meminta maaf. Jika kamu melakukannya, aku akan berpikir untuk meminta aliansi seni bela diri untuk sedikit meringankanmu. Clyde tersenyum bangga, seolah dia sudah mengendalikan Harvey. Beberapa wanita cantik di belakangnya terkekeh seperti ayam bodoh. Menginjak-injak orang dengan Pangeran Osborne terasa menyenangkan. Tamparan. Samuel tiba-tiba berdiri. Detik berikutnya, dia mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde.
Apakah kamu benar-benar mengira aku lumpuh hanya karena aku diam selama ini? Bab 3794. Pangeran Osborn. Samuel langsung mengirim Clyde terbang tanpa memberikan waktu untuk bereaksi. Beberapa orang bergegas menuju Clyde untuk mengangkatnya kembali. Para wanita cantik di belakangnya terkejut. Mereka tidak menyangka seorang lelaki tua sembarangan akan dengan mudah menamparkan wajah Clyde secara tiba-tiba. Harvey berdiri di samping, berwajah poker. Samuel masih menjadi penguasa landasan negara H, Longman. Bahkan tuan dari 5 keluarga tersembunyi paling banyak hanya setara dengannya. Clyde pasti memiliki keinginan mati untuk benar-benar pamer di depan Samuel, terutama sebelum dia berkuasa. Beraninya kau menyentuhku, dasar bajingan. Petik 2. Clyde dibutakan oleh amarah. Dia bahkan tidak peduli siapa Samuel sebenarnya pada saat ini. Dia didukung oleh keluarga kerajaan India dan keluarga Osborn, dan diperintahkan untuk menggunakan 4 aliansi seni bela diri yang hebat melawan negara H. Bagaimana bisa pria yang mengesankan seperti dia berdiri dikirim terbang oleh seorang pria tua belaka? Bagaimanapun, Clyde adalah pria yang sombong. Jika dia tidak memperjuangkan martabatnya, bagaimana lagi dia bisa memamerkan kekuatannya di Floodwell? Setelah mendengar perintah Clyde, beberapa pejuang dengan cepat melangkah ke depan, berteriak tentang menjatuhkan Samuel demi Clyde. Pergi. Mereka ahli dari keluarga Osborn. Serangan mereka kejam, dan ekspresi mereka garang. Jelas mereka terbiasa dengan darah di tangan mereka. Karena mereka memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka secara alami siap untuk memberikan pukulan mematikan. Harold siap melangkah maju. Namun, Harvey dengan tenang melangkah keluar dan menginjak tanah. Retakan. Ubin marmer hancur berkeping-keping, terbang tepat menuju pejuang keluarga Osborn. Mereka berbaring di tanah dalam keadaan lumpuh, mencengkeram anggota tubuh mereka yang terluka. Murid Clyde menyusut saat melihatnya. Dia meraung dengan marah, lalu meninju pecahan yang terbang ke arahnya. Bang! Pecahan itu tidak pecah dan malah terbang kembali ke Harvey dengan kecepatan kilat. Secara alami, Clyde mendapat kesan bahwa dia bisa menangani Harvey dengan mudah. Konon, Harvey bahkan tidak perlu melakukan apapun. Salah satu pengikut Samuel maju selangkah dan melambaikan tangannya, mengambil pecahan itu ke lengan bajunya. Orang-orang yang dimiliki Samuel tentu saja semuanya ahli dari Longman. Melihat kekuatan mereka, Clyde akhirnya tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berdiri dengan tawa dingin. Samuel Bauer, apakah kamu dan keluargamu benar-benar akan mendukung Harvey? Apakah kamu tidak mengerti konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Tatapannya tertuju pada Harvey. Seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas, orang tua itu pada dasarnya sudah selesai. Jika dia sekuat sebelumnya, dia akan membunuhku karena tidak menghormati dia seperti ini sekarang. Aku masih berdiri di sini. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Dia bahkan tidak akan melakukan apapun padaku. Dia bisa mempermalukanku dan menamparku, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Bab 3795. Apakah begitu? Harvey tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan melakukannya untuknya. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memenangkan beberapa pertandingan di atas ring. Clyde menggeram setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia akan menelan pil untuk meningkatkan kekuatannya. Dia siap memberi Harvey pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh Harvey. Tetapi pada saat ini, Samuel angkat bicara. Karena Beatrice Start ini berkata aku tidak akan berani menyentuhnya, aku harus membuktikan bahwa dia salah. Jika tidak, reputasiku akan benar-benar ternoda. Samuel berdiri dari kursi rodanya. Dia perlahan melangkah maju, meskipun wajahnya anehnya merah. Oh, apakah Anda yakin ingin melawan saya, Tuan Bauer? Bisakah kamu berdiri tegak? Kamu menyentuhku lagi, dan aku akan memastikan untuk membantingmu ke tanah. Akan buruk jika kamu memutuskan untuk memeras dengan ini di masa depan. Kamu sudah tua, mengapa kamu tidak berhenti pamer? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika terjadi sesuatu. Bagi Clyde, Samuel tidak perlu takut karena yang terakhir terluka parah. Satu-satunya alasan Clyde ditampar adalah karena dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia percaya hal yang sama tidak akan terjadi setelah mempersiapkan diri untuk serangan itu. Dia bahkan menganggap Samuel tidak akan menang jika mereka benar-benar bertarung dengan serius. Tamparan. Bahkan sebelum Clyde selesai berbicara, Samuel mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde. Clyde terhuyung ke belakang, cetakan telapak tangan berwarna merah jelas di wajahnya. Clyde benar-benar marah. Apakah menurutmu aku sasaran empuk, Tuan Bauer?
Sebagai warga negara H, darah negara mengalir di dalam dirimu. Negara memberimu segalanya, namun hatimu adalah milik India. Bagaimana keluarga Osborn membesarkan bintang sepertimu? Samuel berteriak dengan keras. Lupakan bekerja untuk kepentingan negara. Kamu sebenarnya bersekongkol dengan musuh melawan rakyatmu sendiri. Bagaimana Anda bisa bangga dengan itu? Beraninya kau pamer di depan wajahku seperti ini. Petik 2. Sebaiknya Anda meluruskan ini, Tuan Bauer. Selain menjadi pangeran dari keluarga Osborn, saya juga penerus sah dari keluarga kerajaan India. Kamu akan membayar untuk memperlakukanku seperti ini. Clyde berseru dengan marah. Apakah begitu? Tampar, tampar, tampar. Samuel melotot dingin dan menamparkan Clyde lagi, menyebabkan Clyde tersandung. Saat itu, wajahnya berlumuran darah. Bagaimana saya akan membayar untuk menamparkan seorang Beatrice Stark yang berkonspirasi seperti Anda? Biarkan aku memberitahumu sesuatu, kalau bukan karena dokter menyuruhku untuk tidak banyak bergerak agar aku bisa pulih lebih cepat. Aku akan mematahkan lehermu menjadi 2 sekarang. Samuel memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Bukan hanya kamu, aku tidak akan menghormati bahkan jika tuan dari keluargamu datang. Kalau kau tidak percaya padaku, tanyakan saja padanya. Wajah Clyde sedingin es. Dia secara naluriah mempertimbangkan untuk memberi isyarat agar orang-orangnya mengeluarkan senjata api mereka dan menembak Samuel. Apa itu? Anda ingin membunuh saya di sini? Samuel memandangnya dengan mengejek. Berapa banyak orang yang ingin kamu korbankan? Apakah Anda menggunakan senjata atau ledakan? Ayo, lakukan. Kamu hanya pengecut jika tidak. Bab 3796. Anda. Clyde Osborn terengah-engah karena marah. Tapi begitu dia hendak mengambil tindakan, dia memaksa dirinya kembali. Dia mengira Samuel Bauer mungkin akan memiliki trik lain karena dia berani bertindak. Jika Clyde terus memaksakan tangannya, Samuel mungkin akan menemukan alasan untuk membawanya keluar saat itu juga. Ini akan menjadi cara terbaik baginya untuk menyelesaikan situasi sepenuhnya. Tanpa berpikir 2 kali, Clyde memaksa dirinya untuk tenang sebelum dia tersenyum. Saya hanya bercanda, Tuan Bauer. Aku hanya tidak tahu apa-apa. Tolong maafkan saya karena bersikap kasar. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Tamparan. Samuel mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde lagi, membuatnya tersandung. Apakah Anda pikir Anda hotshot? Kamu tahu bahwa Tuan Bauer membuat lubang untuk kamu lompati. Itu sebabnya kamu takut. Bukankah kamu tidak takut? Bukankah kamu pangeran dari keluarga Osborn? Bukankah kamu penerus keluarga kerajaan India? Apa, kau menyerah karena kau takut mati? Saya bisa memberitahumu tentang ini. Bahkan jika Anda mencoba sesuatu pada saya dapat mengakhiri hidup Anda sekarang dan mencap Anda sebagai seorang pembunuh. Lagi pula, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan selama itu masuk akal, kan? Kata-kata Samuel sangat blak-blakan dan mendominasi. Mata Clyde terus berkedut. Dia mengira Samuel adalah sasaran empuk karena lukanya yang serius. Dia akhirnya mengerti bahwa dia sama sekali tidak berdaya di depan penguasa Longmen yang sangat berkuasa. Dia masih memiliki masa depan yang cerah dan banyak rencana untuk dilaksanakan. Dia tidak akan menyerahkan hidupnya begitu saja di sini tanpa alasan. Clyde melirik Samuel sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York dan Harold Bauer. Bagus, bagus, seru Clyde dengan dingin. Saya mengaku kalah. Aku akan pergi dari sini sekarang. Konon, Anda tidak bisa menjaga keamanan Harvey selamanya. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan melindunginya. Samuel mencibir mengejek. Kamu masih mencoba untuk berbicara tentang ini, anak muda. Aku sudah berencana untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku berubah pikiran. Kamu akan menamparkan wajahmu 2 kali dan membayar biaya kerugian mentalku. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Tentu saja, kamu tidak harus mengikuti perintahku. Anda harus memikul tanggung jawab sendiri. Anda. Clyde mendidih karena marah. Dia ingin menyerang, tetapi, pada akhirnya, dia hanya bisa menahan diri. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, baik, bagus. Aku tersesat. Aku akan mengaku kalah. Konon, seseorang akan membayar untuk ini. Kemudian, Samuel menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. 10. Apa? Clyde membeku. Dia tidak bisa sadar saat ini. 10 tamparan. Saya akan terus menambahkannya jika Anda terus berbicara, seru Samuel kesal. Anda. Clyde langsung tersedak. Dia ingin menanggapi tetapi hanya bisa menarik napas dalam-dalam sambil menggertakkan giginya. Bagus, aku akan memperhatikan perintahmu.
Dia menamparkan dirinya sendiri sekitar selusin kali sebelum meninggalkan cek $150.000. Kemudian, dia pergi dengan orang-orangnya mengikuti. Bab 3797. Harvey York mau tidak mau melirik Samuel Bauer setelah melihat Clyde Osborne pergi dengan kebencian seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Master Longman sendiri. Bahkan setelah gagal dalam latihannya untuk menghubungkan dirinya dengan alam, dia masih tetap dominan seperti biasa meski kekuatannya berkurang setengahnya. Gelarnya sebagai penguasa tumpuan negara bukan hanya untuk pamer. Clyde pasti memiliki keinginan mati untuk melawan Samuel sendiri. Untung dia tahu kapan harus berhenti. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Dia juga akan dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tuan Longman. Anda lihat itu, Tuan York. Tidak peduli seberapa liciknya musuh, mereka tetap tidak bisa menandingi kekuatan murni. Samuel menunjukkan tatapan menyedihkan saat dia melihat Clyde pergi. Harvey hanya tersenyum. Ini pelajaran yang cukup bagus. Sayang sekali itu tidak cukup berani. Itu juga tidak terlalu kejam. Aku akan mengingat ajaranmu jika itu. Samuel menghela napas. Aku tidak bisa menahannya. Aku terlalu tua sekarang. Saya tidak memiliki banyak trik seperti dulu. Saya juga tidak seberani sebelumnya. Ada terlalu banyak hal dalam keluarga saya yang perlu saya khawatirkan sekarang. Jika ini sebelumnya, kamu pasti sudah puas dengan pelajarannya. Kemudian, Harvey melirik Harold Bauer. Jika ini sebelumnya, Samuel akan sangat kejam dengan 3 tuan muda dari keluarganya. Lagi pula, dia bisa saja menggunakan situasi itu untuk menguji kekuatan mereka. Tetapi karena Harold adalah satu-satunya tuan muda yang tersisa dalam keluarga, wajar saja jika Samuel takut Harold akan dikeluarkan. Jika demikian, warisan keluarga Bauer akan berakhir saat itu juga. Tanpa berpikir 2 kali, Harvey tidak bisa tidak terkesan. Bahkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Samuel pun memiliki kelemahan, apalagi orang lain. Bang! Star tua itu. Beraninya dia memukulku di depan umum. Di dalam aula halaman keluarga Osborne, Clyde menendang meja sambil menghancurkan beberapa ornamen porselen berkeping-keping. Meski begitu, amarah Clyde masih belum bisa dipadamkan. Dia seharusnya menginjak-injak Harvey di panti jompo setelah menerima kabar bahwa dia akan berada di sana. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Samuel. Tidak hanya dia terus-menerus ditampar, tetapi dia juga harus membayar $150.000 untuk itu. Uang bukanlah masalah besar bagi Clyde, tetapi dia memiliki keinginan kuat untuk mengumpulkan anak buahnya untuk menyergap Samuel dan mencabik-cabiknya setelah diingatkan akan tatapannya yang mengejek dan main-main. Jangan gegabah, Pangeran Osborne. Setelah melihat Clyde mengamuk karena marah, Ebony dengan cepat bergegas maju sebelum angkat bicara. Kamu tidak bisa gegabah ini. Kesabaran adalah suatu kebajikan. Sebagian besar rencana kami melawan negara Ha telah gagal sejauh ini. Menggunakan 4 aliansi seni bela diri yang hebat adalah satu-satunya harapan kita. Kita perlu memastikan bahwa ini berhasil. Ada lagi yang tidak penting sekarang. Kamu bisa berurusan dengan anjing tua ketika semuanya sudah menjadi batu. Selain itu, kesepakatan antara Istana Emas dan kami semakin kabur. Kita harus berhati-hati tentang hal ini. Pikirkan gambaran yang lebih besar. Secara alami, Ebony takut menimbulkan lebih banyak masalah. Tamparan. Clyde segera menamparkan Ebony dengan punggung telapak tangannya. Tutup mulutmu. Apakah kamu pikir kamu berhak mengatakan itu? Bab 3798. Kemenangan tepat di depan mata kita. Selain menyetujui persyaratan kami, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa yang masih kita takutkan saat ini? Clyde Osborne menarik napas dalam-dalam sebelum meneguk anggurnya. Kirim ahli India sekarang. Temukan kesempatan untuk mengeluarkan Beasteris Star tua itu. Pangeran Osborne. Ebony berdiri sambil menunjukkan ekspresi cemas. Orang-orang yang telah menyusup ke negara Ha semuanya adalah ahli yang dibesarkan oleh Julio Garcia sendiri. Jumlahnya tidak banyak, dan identitas mereka diakui secara resmi. Orang-orang ini telah bersembunyi di negara ini selama berabad-abad. Tidak ada gunanya mengungkap identitas mereka karena situasinya. Terutama melawan Samuel Bauer, apapun masalahnya. Dia tetaplah penguasa Longman. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin punya alasan untuk memusnahkan kita semua. Ketika itu terjadi, setiap rencana yang telah kita susun akan hancur berkeping-keping. Tolong dengarkan aku, Pangeran Osborne. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Bang! Clyde berdiri dan menendang Ebony ke tanah dengan ekspresi sedingin es. Apakah kamu menguliahi aku sekarang?
Jangan lupa, darah para Brahmana paling mulia di India mengalir di nadiku. Kamu hanya seorang pelayan. Jika bukan karena kesetiaanmu, aku pasti sudah menghancurkanmu sekarang. Ebony dikirim terbang sejauh 30 kaki. Tapi dia tidak akan berani menyerang. Dia menutupi perutnya sementara dia tetap diam di samping. Pangeran Osborn, Ebony mungkin terdengar sedikit shock, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk melawan Samuel. Setelah melihat kemarahan Clyde mereda, Vermilion berjalan ke depan sebelum dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya. Kemudian, dia membiarkan Clyde meletakkan tangannya di sekujur tubuhnya sementara dia berbisik ke telinganya. Anjing tua itu tidak hanya tangguh, tetapi statusnya juga terlalu luar biasa. Dikatakan bahwa dia juga berteman dengan bos besar itu sendiri. Semua neraka akan pecah jika sesuatu terjadi padanya. Lebih penting lagi, Istana Kerajaan Negara Ha mungkin akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengusir 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Ini benar-benar akan membuat kunci pas bekerja. Jangan lupa, masih ada legenda hidup dari negara Ha, kepala instruktur kamp pedang itu sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak dia menunjukkan dirinya kepada publik, tetapi seseorang melihatnya sekilas saat dia berada di Bakut. Dikatakan bahwa dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Samuel. Akan buruk jika kepala instruktur juga terlibat. Saat itu terjadi, bahkan Julio pun tidak akan bisa menghentikannya. Vermilion mencoba mengartikulasikan kata-katanya dengan hati-hati. Lagi pula, menilai dari spekulasinya, orang India akan dihancurkan seluruhnya jika mereka melawan Samuel saat ini. Rencana mereka akan hancur seketika jika itu yang terjadi. Kemungkinan besar akan menyebabkan bencana juga. Jika kepala instruktur yang legendaris itu sendiri akan membunuh jalan ke India hanya untuk memperbaiki seluruh situasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 3799. Mata Clyde Osborn berkedut panik setelah mendengar nama kepala instruktur. Sebagai warga negara Ha, dia tahu persis apa yang diwakili oleh nama itu. Dia belum pernah melihat kepala instruktur secara langsung. Tapi dia sudah tahu seberapa kuat dia sebenarnya menilai dari kekuatan orang pertama di kantor polisi Floodwell, Ansel Torres sendiri. Suara Vermilion menjadi lebih lembut setelah melihat raut wajah Clyde. Selain itu, Pangeran Osborn, kamu adalah harta karun, mengapa repot-repot melawan orang yang sekarat? Seorang pria tidak akan pernah berdiri di belakang tembok yang runtuh. Kami memiliki kekuatan yang kuat saat ini. Anda juga memiliki sebagian besar pasukan keluarga Anda di bawah komando Anda. Aman untuk mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari sedikit talenta terbaik di seluruh negara Ha. Tapi meski begitu, tidak ada gunanya melawan Longman untuk masalah sepele seperti itu. Lagi pula, ini akan berdampak buruk pada skema besarmu. Kita harus menunggu sampai kita selesai menghancurkan aliansi seni bela diri Country Ha dan Harvey York. Saat kita kembali ke India, kita bisa mengirim orang untuk mengejar Samuel Bauer. Ketika itu terjadi, semua orang akan tahu konsekuensi melawanmu. Vermilion menunjukkan tatapan hormat, seolah dia benar-benar terpesona oleh Clyde. Pada kenyataannya, dia sudah memahami kepribadiannya setelah melakukan beberapa percakapan dari hati ke hati. Dia tahu bahwa Clyde tidak akan benar-benar membunuh Samuel. Tetapi setelah menanggung penghinaan seperti itu, dia tidak akan mampu menanggung dirinya sendiri jika dia tidak menunjukkan dominasinya. Vermilion benar, Pangeran Osborn. Kami memiliki keuntungan sekarang. Aliansi seni bela diri negara Ha terpaksa terpojok. Kami punya rencana. Kita seharusnya tidak mengarahkan senjata kita pada siapapun sekarang. Negara Ha pasti akan memanfaatkan situasi ini jika kita menyerang. Mereka tidak punya jalan keluar. Mereka tidak keberatan menjadi sedikit sembrono. Tapi kita tidak perlu melakukan itu. Kita bisa menggunakan kekuatan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat untuk meningkatkan situasi lebih jauh. Kita akan membuat aliansi seni bela diri negara Ha tunduk di depan kita. Mereka tidak punya pilihan lain. Kita bahkan bisa menyebarkan rumor. Kita dapat mengatakan bahwa Samuel dan Harvey terus-menerus mempermalukan Pangeran Osborn, yang telah berusaha untuk melayani negaranya, menyebabkan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Kebencian dan dendam orang-orang semuanya akan diarahkan pada mereka. Pada saat itu, mereka mungkin harus mengakhiri hidup mereka sendiri hanya untuk memuaskan warga. Ebony mencoba menggambarkan masa depan cerah yang ada dalam pikirannya. Pangeran Osborn, kamu bisa membuat mereka menderita hanya dengan berbicara. Mengapa bahkan melakukan hal lain jika itu masalahnya? Tidak ada gunanya. Clyde menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya setelah mendengar kata-kata Vermilion dan Ebony. Dia mengambil segelas anggur yang dibawa Vermilion sebelum berkata, karena Samuel orang yang sulit dipecahkan, kita harus menunggu sedikit lebih lama sebelum kita membalas dendam. Konon,
Aku tidak akan pernah melepaskan oportunistik itu, Harvey. Saya ingin dia menderita. Saya ingin dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan yang lebih buruk dengan melawan saya. Start ini seharusnya sudah mati karena melewatiku berulang kali. Hubungi perwakilan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Bab 3800. Pada hari berikutnya, sementara Clyde Osborne masih dipenuhi dengan kebencian, Harvey York memanggil taksi ke gedung kantor aliansi seni bela diri. Selain melihat masalah apa yang dihadapi Colton Torres, dia ingin berbicara dengannya tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Lagi pula, menilai dari kepribadian Clyde, Harvey percaya bahwa pria yang sombong itu tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa setelah menderita kerugian sebesar itu. Tindakan Samuel Bauer tampak cukup gegabah, tetapi dia sebenarnya memaksa Clyde untuk mengeluarkan kartu trufnya. Saat musuh tidak sepenuhnya siap, akan lebih mudah untuk menghabisi mereka. Begitu Harvey memasuki kantor, Colton Torres dengan marah membanting tangannya ke atas meja. Bintang, pengecut. Apakah wakil pemimpin itu sama sekali tidak berguna? Atau apakah orang-orang dari tempat pelatihan seni bela diri suci itu berpikir bahwa mereka berada di atas yang lain? Apa mereka tidak peduli dengan kejayaan negaranya sendiri? Sudah cukup buruk bahwa mereka tidak berdiri di sisiku pada saat yang genting. Mereka bahkan menggangguku untuk menerima persyaratannya secepat mungkin. Tidakkah mereka tahu aku akan dicap sebagai pengkhianat negara jika aku benar-benar menyetujui persyaratan itu atas nama aliansi seni bela diri negara H? Katakan pada mereka bahwa aku akan menangani ini sendiri. Jika mereka tidak senang tentang itu, maka katakan saja pada mereka untuk mencopotku dari posisiku. Colton melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pekerjanya untuk meninggalkan kantor. Tentang apa semua keributan ini, Penatua Torres? Katakan saja pada bawahanmu untuk menangani ini. Harvey mengetuk pintu sebelum menuju ke kantor. Kemudian dia menuangkan secangkir teh untuk Colton. Saya mendengar yang disebut wakil pemimpin yang datang dari tempat pelatihan seni bela diri suci hanyalah sesepuh dari lingkaran luar masing-masing. Mereka hanya memiliki hak untuk mewakili diri mereka sendiri pada saat ini. Jika pemimpin sebenarnya dari tempat pelatihan seni bela diri suci mengetahui hal ini, mereka pasti akan mendukungmu. Colton jauh lebih marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Start tua ini hanya tahu bagaimana melatih hati mereka. Mereka tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Serunya setelah mendesah. Karena itu, beberapa sampah dari dalam telah memamerkan otoritas mereka dan merusak reputasi tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Seperti yang kamu katakan, kita berdua tahu mereka tidak benar-benar mewakili tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Tapi orang-orang di luar tidak tahu itu. Colton menghela napas lagi. Ini sangat melelahkan baginya. Setelah menuang secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri, Harvey dengan santai bersandar di sofa dengan senyum tipis. Saya mendengar 4 aliansi seni bela diri yang hebat menambahkan lebih banyak kondisi lagi. Sekarang, mereka menargetkan lebih banyak warga negara H dari luar negeri. Bahkan beberapa kota besar ikut terlibat. Itu benar. Colton memijat pelipisnya. Saya melihat berita online. Bajingan itu. Clyde bahkan meneleponku mengatakan bahwa dia bernegosiasi dengan aliansi seni bela diri untuk kita. Tetapi sebaliknya, mereka memutuskan untuk menambahkan syarat lain. Mereka ingin kamu meminta maaf di markas besar 4 aliansi seni bela diri. Mereka ingin semua orang tahu penjahat macam apa yang mereka hadapi kali ini. Di mana Start itu belajar melakukan hal seperti ini. Dia mencoba membuat semua orang melawanmu.